Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberi kesehatan meskipun dalam keadaan waspada COVID-19. Semoga kita selalu sehat semuanya, keluarga kita, teman-teman kita yang kita cintai. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita aturkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya, amin ya robbal alamin. Kepada adik-adik kelas 10 yang saya cintai, saya ucapkan selamat bergabung di Madrasah Aliyah Abadiyah. Semoga kita kedepannya semakin tambah akrab dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di Madrasah Aliyah Abadiyah. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Wawan Setiawan selaku pengampu mata pelajaran akidah akhlak. Kepada adik-adik saya kelas 1 dan kepada murid-murid saya ucapkan selamat datang. Akoda yakitu akedan, yang artinya pengikat atau mengikat. Secara istilah, akidah adalah urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa tanpa ada keraguan sedikit pun. Berarti kita harus mengikatnya di dalam hati kita. Nah, itu apa yang diikat? Ketuhanan kita, tentang ketauhidan kita. Kemudian akhlak. Akhlak dari bahasa Arab juga kholako, dari jamak akhlakon, artinya tingkah laku atau budi pekerti. Bisa disimpulkan akidah adalah ilmu yang mengikat pada diri kita tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Akidah adalah ilmu yang mempelajari untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia kehidupan sehari-hari berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian apa tujuan dari mempelajari tentang ilmu akidah akhlak? Pertama, tujuannya adalah menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Kita tidak dipungkiri agama kita adalah agama warisan. Maksudnya gimana adik-adikku semua, bahwa kita sejak lahir kita sudah beragama Islam tanpa harus kita mengucapkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita patut berbangga dan berbahagia sekali ya. Kita tidak usah terlalu banyak berpikir tentang Tuhan kita. Kita tidak usah terombang-ambingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah membina ke arah keyakinan yang benar kepada Allah. Keyakinan kita harus dibenarkan dalam hati. Cara membenarkan bagaimana? Dengan sifat kita, dengan sikap kita. Kita orang Islam melaksanakan rukun Islam, rukun iman, itu adalah kebenaran dari agama kita. Yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu akidah akhlak adalah menjaga kemusyrikan. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Tuhan. Ya, kita sekutukan Tuhan kita dengan makhluknya. Yang keempat adalah menghindarkan diri dari pengaruh yang sesat. Dan arti kesesatan di sini adalah banyak sekali aliran-aliran agama yang berkembang di masa sekarang. Yang lagi booming adalah Islam ortodok. Islam ortodok adalah penggabungan antara agama Islam dan agama Kristen, yang mereka melakukan sholat di masjid, tetapi yang dibaca adalah pujian-pujian Kristen. Ketika sholat ada gerakannya gini, itu ada. Itulah tujuan dari mempelajari ilmu akidah akhlak. Masuk ke yang pertama tentang sifat jujur, karena kejujuran adalah salah satu cabang dari akidah akhlak. Sifat jujur dari bahasa Arab yang artinya siddiq. As-sidqu artinya adalah jujur.
Jika diartikan secara lengkap, jujur adalah sikap seorang jika berhadapan dengan suatu atau dengan fenomena tertentu dan menceritakan apa adanya tanpa ada tambahan sedikit pun. Jika memang si A bersalah, bilang saja bersalah, tidak usah ditutup-tutupi itu. Di dalam agama Islam setidaknya ada dikenal 5 jenis sifat jujur yang harus dimiliki oleh penganutnya. Yang pertama ada asidku al-qalbi, yaitu sifat jujur yang menerapkan pada niat seorang manusia. Seorang niat manusia ada di hati, qalbun artinya hati. Ya, kejujuran pada hati kamu sendiri. Lah, siapa yang mengetahui kamu bohong atau tidak? Yang mengetahui hanya kamu dengan Tuhan kamu. Yang kedua ada sidqun al-hadits, sifat jujur yang menerapkannya pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Jadinya kamu berkata apakah kamu jujur atau tidak, itu tergantung pada diri kalian sendiri-sendiri. Ya, kamu diberi uang saku dari rumah berapa? 50.000. Kalau ditanya temanmu, saya diberi saku 15.000, berarti kamu sudah tidak jujur. Main game terus pagi-pagi sudah main game. Ingat kata Pak Guru, kita harus belajar dari rumah meskipun kita nggak sekolah, belajar daring. Mana bagian saya? Bagian apa? 50.000. Benar 15.000. Kata Pak D, kamu dikasih uang 50.000 dibagi dengan saya 15.000. Oh no. Ingat, orang suka bohong matinya di rumahnya mantan. Kowe janji tresno tulus sangko ati nyata kowe gawe loro ati. Yang ketiga adalah sidqu al-amal, sifat jujur yang penerapannya pada aktivitas dan perbuatan manusia. Sikap kamu, kejujuran kamu ketika kesehariannya, sikap kamu pada manusia lainnya. Ya, apakah kamu orang jujur atau tidak, kamu mengambil atau tidak. Kalau kamu mengambil, bilang mengambil, kalau tidak, ya tidak. Yang keempat ada sidqu al-wa'd, sifat jujur yang menerapkannya pada janji yang diucapkan oleh manusia. Makanya adik-adikku semua kalau berjanji harus ditepati ya. Oke, janji apa? Saya janji akan mencintaimu selamanya. Saya berjanji itu karena kamu cinta. Tetapi kalau sudah tidak cinta, tidak kamu tepati lagi, itu jangan sampai ya. Janji jangan dibuat main-main ya. Yang kelima adalah sidqu al-hal, sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan.